Selain mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman kini tengah memasuki babak yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris yang pernah sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut nampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kompetisi pertamanya bersama skuad Garuda. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF 2026, John Herdman panggil 12 pemain naturalisasi guna memperkokoh komposisi tim nasional kita. Langkah ini pun langsung menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keputusan Herdman untuk melibatkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa persaingan di level Asia Tenggara kini semakin ketat, di mana negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus berbenah diri. Dengan memanggil para pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di luar negeri, diharapkan mentalitas dan kualitas teknis skuad Garuda dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan ambisi besar PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baru di kawasan ASEAN. Dalam daftar yang beredar, 12 pemain tersebut mencakup nama-nama yang sudah sering menghiasi skuad inti sebelumnya, ditambah beberapa wajah baru yang proses naturalisasinya baru saja tuntas atau sedang dikebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu menutupi celah di sektor-sektor krusial, mulai dari lini pertahanan yang butuh ketangguhan fisik, hingga sektor penyerangan yang kerap kali tumpul dalam penyelesaian akhir. Herdman percaya bahwa kombinasi antara talenta lokal yang energik dan pengalaman pemain naturalisasi akan menciptakan harmoni permainan yang lebih matang. Meski demikian, John Herdman juga menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti mengesampingkan peran pemain lokal. Baginya, persaingan di dalam tim harus tetap berjalan sehat. Setiap pemain, baik itu naturalisasi maupun lokal, wajib menunjukkan performa terbaiknya di liga domestik maupun di sesi latihan jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Herdman berencana melakukan pemantauan intensif, termasuk melakukan belusukan ke klub-klub untuk memastikan kondisi fisik dan mental setiap individu dalam keadaan siap tempur. Turnamen Piala AFF 2026 akan menjadi ujian perdana bagi ramuan strategi Herdman. Publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar di pundaknya. Dengan masuknya 12 pemain naturalisasi ke dalam skema pelatih bertangan dingin ini, mimpi Indonesia untuk membawa pulang trofi Piala AFF yang selama ini didambakan bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, dukungan penuh dari supporter sangat dibutuhkan agar John Herdman dan pasukannya mampu memberikan kebanggaan bagi Merah Putih di kancah internasional. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, berencana menambah pemain diaspora demi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers perkenalannya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13/1/2026 pagi WIB, John Herdman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030. Mantan arsitek Timnas Kanada itu menilai Timnas Indonesia memerlukan banyak pemain berkualitas untuk bersaing di panggung dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar John Herdman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, jelas John Herdman. Setelah gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan mencoba lagi untuk lolos ke turnamen 4 tahunan yang bakal digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional, kata John Herdman. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Dan karier sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, tuturnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan bakal dimulai pada 2027. Untuk itu, John Herdman akan terus mencari pemain terbaik buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga-liga top atau ke luar negeri.
Jadi saya akan terus bekerja mencari pemain terbaik buat Indonesia, imbuhnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku antusias menyongsong turnamen ASEAN Cup 2026 atau Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Gelaran sepak bola antar negara Asia Tenggara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memutus tren negatif di kompetisi tersebut. Sepanjang sejarah turnamen, Timnas Indonesia tercatat telah 6 kali berhasil melaju hingga babak final. Namun dalam seluruh kesempatan tersebut, tim Garuda belum pernah sekalipun berhasil naik ke podium juara. Kondisi tersebut dipandang Herdman bukan sebagai beban, melainkan sebuah kesempatan langka bagi dirinya sebagai pelatih baru. Lebih lanjut, pelatih asal Inggris tersebut menekankan bahwa visi utamanya adalah menciptakan tonggak sejarah baru bersama para pemain dan pendukung setia Merah Putih. Dia mengakui kualitas skuad yang dimiliki saat ini cukup mumpuni untuk bersaing, meskipun ia tetap mewaspadai kekuatan setiap tim yang ada di grup tersebut. Menurut saya, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangi turnamen ini justru menjadi peluang yang bagus untuk pelatih baru. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah mencapai final 6 kali, lalu harus memenangkannya lagi untuk ke-7 kalinya. Jadi untuk melakukannya pertama kali dan mencatat sejarah bersama penggemar dan para pemain, itulah pola pikir yang ingin kami bawa ke turnamen ini. Menurut saya, ini adalah peluang nyata dengan skuad yang kita miliki, tapi saya juga ingin menekankan bahwa setiap grup, setiap tim akan menjadi lawan yang berat di kompetisi ini. Salah satu tantangan besar yang membayangi Indonesia adalah jadwal Piala AFF 2026 yang jatuh di luar kalender resmi FIFA. Kondisi ini membuat klub-klub di Eropa kemungkinan besar tidak akan memberikan izin kepada para pemain andalan Timnas Indonesia untuk bergabung. Menanggapi situasi tersebut, Herdman menilai hal itu bukan merupakan kendala yang berarti, karena situasi serupa juga dialami oleh negara-negara rival. PSSI telah menetapkan pilihan kepada John Herdman untuk melatih Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Terdapat beberapa alasan mendasar yang membuat federasi merasa yakin untuk memberikan mandat kepada pelatih asal Kanada tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa aspek komitmen menjadi pertimbangan utama di balik keputusan ini. PSSI menilai Herdman memiliki keseriusan yang sangat tinggi untuk membangun sepak bola Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi nilai tambah bagi Herdman adalah kesediaannya untuk menetap sepenuhnya di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan secara nyata dengan keluarga yang dibawanya. Dia mau tinggal di Indonesia bersama keluarga dan sudah dibuktikan dengan kedatangannya ke sini bersama keluarganya. Faktor kedua yang membuat PSSI terkesan adalah jumlah staf kepelatihan yang akan dibawa Herdman. Juru taktik berkebangsaan Inggris itu tidak menuntut untuk membawa gerbong asisten dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua, dia tidak akan banyak membawa asisten, dan dia sudah membuktikan tidak banyak membawa asisten. Terus yang ketiga, dia sebenarnya banyak sih, ya sebenarnya banyak hal-hal mendasar ya. PSSI juga sangat menekankan pentingnya keselarasan visi dengan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini. Faktor penyesuaian anggaran menjadi poin yang menjadi pertimbangan serius sebelum kontrak disepakati. Hal mendasar termasuk di antara salah satu di antaranya kan juga soal kita harus membaca, menyesuaikan budget kita juga kan, juga harus disesuaikan. Gak mungkinlah kita memaksakan diri kalau sesuatu itu kira-kira terlalu memberatkan. Sumarji memuji sikap profesional yang ditunjukkan oleh Herdman selama proses komunikasi berlangsung. Dia menilai Herdman sebagai sosok yang sangat memegang teguh komitmen yang telah dibicarakan sejak awal. Artinya, semua tim akan bermain di level yang sama. Tim yang akan sukses adalah tim yang benar-benar ingin mewakili negaranya di momen ini. Dan kami ingin mengambil kesempatan itu untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi di Piala AFF, kata Herdman. Untuk Piala AFF 2026 ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah bisa terlihat. Timnas Kamboja menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad Garuda. Laga pembuka ini menjadi momen krusial untuk menentukan langkah awal Indonesia di grup A turnamen yang kini bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 itu.
Hasil drawing Piala AFF 2026 menempatkan timnas Indonesia satu grup dengan juara bertahan Vietnam dan Singapura. Komposisi ini langsung menghadirkan tekanan tinggi sejak fase awal turnamen. Sebanyak 10 peserta turnamen dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak semifinal. Format fase grup menggunakan sistem kandang dan tandang. Setiap tim memainkan 4 pertandingan dengan jatah 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Grup ini dinilai memiliki persaingan ketat karena diisi juara bertahan dan rival klasik kawasan. Piala AFF 2026 akan mulai digelar pada 24 Juli 2026. Duel pembuka grup A mempertemukan Kamboja versus Singapura, disusul laga pemenang kualifikasi melawan Vietnam. Timnas Indonesia baru memulai perjuangan pada matchday kedua dengan menjamu Kamboja di kandang. Hingga kini, tanggal pasti laga tersebut masih menunggu konfirmasi resmi panitia. Pada pertandingan berikutnya, pasukan John Herdman akan bertandang ke John Herdman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. 3 pemain keturunan yang saat ini berkiprah di Liga 1 disebut bisa menjadi opsi naturalisasi instan bagi skuad Garuda. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Herdman resmi dimulai dengan ambisi besar. Pelatih asal Inggris itu langsung tancap gas menyiapkan kerangka tim terbaik jelang 2 agenda penting, yakni FIFA Series pada Maret dan Piala AFF 2026 yang digelar Juni mendatang. Herdman menyadari ekspektasi publik sepak bola tanah air terhadap prestasi skuad Garuda sangat tinggi. Karena itu, mantan pelatih timnas Kanada tersebut menegaskan tidak menutup mata terhadap potensi pemain berkualitas, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam pernyataan perdananya di Jakarta, Herdman menegaskan sikap terbuka untuk menambah amunisi melalui jalur naturalisasi. Ia menilai, untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas grade A yang telah teruji di kompetisi berintensitas tinggi. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Herdman. Ia menambahkan bahwa pengalaman menghadapi intensitas serta kecerdasan taktik sepak bola internasional menjadi faktor pembeda. Pelatih berusia 50 tahun itu menekankan bahwa rekam jejak karir seorang pemain tidak bisa dibantah. Menurutnya, pengalaman bermain di Liga Top merupakan aset berharga untuk mendongkrak level permainan timnas Indonesia. Menariknya, Herdman tidak selalu harus melirik jauh ke Eropa untuk mencari talenta keturunan. Saat ini, setidaknya ada 3 pemain berdarah Eropa yang sudah berkarier di Super League Indonesia dan berpotensi menjadi opsi instan untuk dinaturalisasi demi memperkuat tim di Piala AFF 2026. Berikut 3 pemain keturunan Eropa yang sudah berada di Indonesia dan layak masuk radar John Herdman. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Jordi Tutuarima, Persis Solo. Nama pertama yang patut diperhitungkan adalah bek kiri Persis Solo, Jordi Tutuarima. Pemain pilar Laskar Sambernyawa ini memiliki rekam jejak cukup mentereng di Eropa sebelum berkarier di Indonesia pada 2025. Tutuarima sempat merasakan atmosfer internasional di level junior saat dipanggil timnas Belanda U17 pada 2010. Cedera ligamen memang sempat menghambat kariernya. Namun ia bangkit dan tampil reguler dengan catatan 23 penampilan musim ini. Pemain berdarah Maluku dari garis kakek ini bisa menjadi opsi menarik di sektor bek kiri timnas Indonesia. Pengalamannya bersama klub Eropa seperti FC Noah menawarkan kematangan mental yang sejalan dengan kriteria Herdman. Jordi Werman, Madura United. Selanjutnya ada gelandang Madura United yang tampil konsisten di lini tengah Laskar Sapekerap. Mantan pemain timnas Belanda kelompok umur ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jakarta. Rekam jejak Werman terbilang istimewa karena merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern pada musim 2020-2021.
Sejak bergabung dengan Madura United pada 2024, ia mencatatkan 50 penampilan dan menyumbang 4 gol. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. "Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta," ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. JC Weerman, Madura United. Terakhir adalah JC Weerman, adik kandung Jordi, yang juga meniti karier di Madura United. Pemain kelahiran Delft, Belanda pada 2005 ini berposisi sebagai penyerang wayang dan kini dimatangkan di kompetisi Elite Pro Academy U20. JC bergabung dengan Madura United sejak awal musim 2025-2026 setelah sebelumnya menimba ilmu di Sparta Youth dan klub Kroasia HNK Vukovar U19. Meski menit bermain di tim senior masih terbatas, potensinya dinilai menjanjikan sebagai aset jangka panjang. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. "Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta," ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. Keberadaan 3 pemain keturunan ini di kompetisi domestik menjadi nilai tambah strategis bagi John Herdman. Berbeda dengan diaspora yang berkaryar di Eropa dan kerap terkendala izin klub, mereka dinilai jauh lebih fleksibel untuk dipanggil kapan saja. Faktor tersebut sangat krusial terutama dalam menghadapi Piala AFF 2026 yang kerap berbenturan dengan kalender Liga Eropa. Dengan kualitas jebolan Eropa namun merumput di dalam negeri, trio ini bisa menjadi solusi realistis bagi Herdman dalam membangun kedalaman skuad yang solid. Kekecewaan, kesedihan hingga trauma para pecinta sepak bola tanah air atas kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih menyisakan luka. Untungnya baru-baru ini, PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Kedatangan John Herdman sebagai pengisi kursi pelatih kepala yang sebelumnya ditinggalkan Patrick Kluivert perlahan membawa harapan baru. Namun yang harus diperhatikan, pergantian pelatih juga membentuk kecemasan publik. Perlu waktu dan pembuktian prestasi dari nahkoda asal Inggris itu untuk mengembalikan kepercayaan supporter. Namun sepertinya, optimisme terhadap John Herdman kali ini seperti akan terasa berbeda. Jika melihat kembali riwayat pelatihan masa lalu, terdapat persepsi adanya pola naik turun prestasi dalam skuad Garuda. Pola naik turun prestasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kerap bergerak dalam siklus ekstrim. Performa yang jauh dari kata konsisten selalu membayang-bayangi ekspektasi jutaan pendukung. Permainan apik yang disuguhi dalam 1-2 pertandingan sulit dinikmati kembali pada periode atau pertandingan selanjutnya. Kemenangan dan penampilan indah cenderung belum stabil dalam jangka panjang. Namun situasi ini terkadang menjadi titik balik di mana pergantian pelatih kepala menjadi momen krusial. Deretan pelatih-pelatih yang tercatat menangani skuad merah putih kerap membawa sejarah prestasi dan kemenangan. Namun juga perlu digarisbawahi, kedatangan mereka juga berpotensi menghancurkan ekspektasi publik. Luis Milla dan fondasi awal kebangkitan. Kedatangan pelatih asal Spanyol Luis Milla di pucuk pimpinan Timnas Indonesia saat itu membawa sedikit harapan. Dengan membawa identitas khas sepak bola asal negeri Matador, Luis Milla berhasil menghasilkan ciri khas sepak bola dengan permainan cepat dan kolektif. Tidak hanya membesut timnas senior, nahkoda asal Spanyol tersebut juga membentuk kerangka muda timnas U23 yang berjenjang ke senior. Identitas dan progres permainan pun mulai terlihat. Membesut timnas U23 di turnamen SEA Games 2017, ia sukses membawa medali berung. Harapan publik pun mulai tumbuh. Puncaknya pada gelaran Asian Games 2018, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di luar dugaan, skuad Garuda berhasil melaju lolos fase grup dengan permainan apik hingga lolos ke babak seper-16. Fase kemunduran di era Simon McManamy. Setelah sempat tersenyum berkat penampilan apik timnas Indonesia di bawah Luis Milla, nampaknya pendukung harus kembali was-was. Harapan publik yang sebelumnya mulai tumbuh, perlahan kembali merosot setelah Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia, membesut skuad Garuda. Setelah fondasi awal yang sudah dibangun Luis Milla,
Kedatangan Simon McManamy itu diharapkan dapat melanjutkan misi membawa timnas Indonesia berbicara banyak pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Sayangnya ekspektasi yang diberikan para pendukung tidak terjawab. Performa tim cenderung stagnan hingga menurun. Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia menjadi puncaknya setelah rentetan buruk yang menemani dalam 4 kekalahan awal. Imbasnya, kepercayaan publik pun kembali melemah. Lonjakan kualitas bersama Shin Tae-yong. Setelah harapan yang berakhir sirna, perlahan sinar itu kembali terlihat. Di luar dugaan, pelatih asal Korea Selatan ditunjuk melatih timnas Indonesia. Keraguan sempat datang, karena Eropa sebagai kiblat sepak bola biasanya lebih dilirik daripada wilayah Asia, baik dari pelatih hingga pemain. Namun harapan itu perlahan datang. Shin Tae-yong dengan semangat era baru khas Asia yang mengedepankan disiplin, fisik dan mentalitas menjadi titik balik perubahan. Panggung awal nahkoda asal negeri ginseng itu dimulai pada Piala AFF 2020, di tengah rasa pesimisme skuad yang mayoritas dihuni para pemain muda, berhasil melenggang ke babak final, meski akhirnya harus puas berada di posisi runner-up. Perlahan optimisme, sorotan dan kepercayaan kembali datang dari para pendukung. Proses jangka panjang kembali diusung. Kepercayaan yang kembali diamankan jutaan rakyat Indonesia perlahan kembali membuahkan hasil. Rentetan prestasi dan daya saing kembali menguatkan posisi skuad Garuda. Salah satunya yaitu lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2024 yang membawa langkah baru, bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke fase seper-16. Tidak berhenti di situ, dengan mayoritas timnas senior yang diisi para pemain muda menambah keunggulan dibanding negara lain. Kemudian pada Piala Asia U23 2024, tim yang dibentuk fondasinya sejak lama berhasil lolos ke babak semifinal. Prestasi ini tentu menorehkan sejarah bagi sepak bola nasional. Puncaknya pada kualifikasi Piala Dunia 2026, euforia itu kembali menggelegar. Sorakan stadion, animo penonton hingga jutaan interaksi di media sosial turut meramaikan prestasi skuad Garuda. Meskipun timnas Indonesia harus berjuang dari ronde 1, skuad asuhan Shin Tae-yong